Kalau kita sudah boleh merayakan Paskah, kalau kita sudah merasakan bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa kita, kalau kita sudah melihat bagaimana pengorbanannya atas setiap kita, pagi hari ini benar-benar kita mau mengundang Tuhan Yesus hadir. Kita mau memberikan terima kasih kita, syukur kita, pujian kita, penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Pagi hari ini kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pagi hari ini kami mengundang Engkau untuk masuk dalam hati kami. Menjamah setiap kami. Mengalirkan cinta-Mu pada setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami benar-benar mau menghadirkan Engkau. Kami benar-benar mau hanya fokus pada Engkau. Saat ini kami mau tinggalkan segala kepikiran kami letakkan di kaki-Mu. Kami hanya mau meninggikan Engkau. Kami hanya mau memuji Engkau, menyembah Engkau, menyatakan syukur kami. Karena Engkau sudah memilih kami Tuhan. Karena begitu besar cinta-Mu pada setiap kami, Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau mau menderita bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai persekutuan doa pada pagi hari ini, kami mau menaikkan syukur kami. Terima kasih kami hanya bagi-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang mau mati di kayu salib. Engkau Tuhan yang mau disiksa. Engkau Tuhan yang memberikan darah-Mu untuk kami. Dan kami percaya Tuhan, satu tetes darah-Mu saja, itu yang menghidupkan kami. Betapa besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami membawa hati kami penuh dengan limpah syukur. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas pengampunan dosa-Mu, atas pengorbanan-Mu atas setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahan. Benar Tuhan, Engkau melemparkan dosa kami jauh Tuhan. Di laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Kami mau nyatakan begitu besar kasih-Mu Tuhan. Berterima kasih atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku
kesalahan kami. Sungguh kami bersyukur atas setiap pengampunan-Mu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Benar Tuhan, Engkau menghapus dosa kami. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Kami sungguh mensyukuri, kami sungguh mau bersyukur atas pengampunan-Mu Tuhan. Benar, ini setiap kami Tuhan yang indah hati yang hancur. Kami sungguh berterima kasih atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Pengampunan-Mu Tuhan yang membuat kami hidup. Kau beri pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu, atas pengampunan-Mu, atas segala cinta-Mu. Terima kasih kami boleh hidup karena Engkau mati bagi kami. Engkau korbankan diri-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau angkat kami jadi anak-Mu. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan, Tuhan yang mencintai, Tuhan yang sungguh hidup, Tuhan yang teramat baik, Tuhan yang sangat baik. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih. Engkau mau mati bagi kami. Engkau mau tebus dosa kami. Engkau mau menderita bagi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami bukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Tetapi hanya karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Karena Engkau rela memberikan diri-Mu bagi kami untuk menebus kami supaya kami hidup. Engkau mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Engkau menderita bagi kami supaya kami hidup. Kalau kami bisa hidup sampai saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami mau tinggikan Engkau, sebab Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang sungguh mencintai. Apa yang boleh kami berikan kepadamu Tuhan, selain pujian kami, selain kami meninggikan Engkau Tuhan karena salib-Mu untuk kami. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
Kita mau fokus pada salib Tuhan. Tuhan mau tergantung di situ untuk kita, untuk Anda dan saya. Karena cintanya Tuhan bilang, lebih baik aku yang menanggung, lebih baik aku yang menderita, lebih baik aku yang sakit daripada aku melihat anak-anak yang aku kasih menjadi sakit, daripada anak-anak yang aku kasih harus menderita kekal. Tuhan Yesus mati bagi kita semua. Mari saat ini kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan, segala sifat-sifat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan pada pagi hari ini dengan segenap hati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Benar Tuhan, hanya karena salib-Mu. Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami mau tinggikan Engkau. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Saat ini Tuhan sedang memandang setiap kita dengan penuh cinta. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. untuk melakukan Mujizat-Mu di hidupku. Mari saat ini kita puji Tuhan, tinggikan Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau, Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan yang sungguh berkorban atas setiap kami, Tuhan yang sungguh mencintai kami. Tinggikan Engkau Tuhan, Engkau sungguh nama yang berkuasa, nama yang sungguh ajaib. Tuhan Yesusku, terima kasih.
sungguh berterima kasih. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Tuhan yang sungguh ajaib, Tuhan yang sungguh mulia, Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami puji Engkau, kami tinggikan. Namamu Tuhan, sungguh nama yang ajaib. Nama di atas segala nama, Engkau Tuhan atas segala Tuhan, Engkau Raja atas segala Raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang bertahta atas setiap pujian kami. Engkau Tuhan yang hadir, Tuhan yang selalu setia. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami agungkan Tuhan Yesusku. Engkau Tuhan yang penuh cinta, Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sungguh hidup, Tuhan yang mencintai kami, Tuhan yang berkorban untuk kami. Sungguh kami tinggikan Engkau. Sungguh Tuhan, sungguh kami berterima kasih. Saat ini saudara, secara serempak kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Engkau sungguh Tuhan yang hidup. Tuhan yang bertahta atas setiap pujian kami. Tuhan yang namanya berkuasa. Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang maha pemurah. Tuhan yang maha pengampun. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan yang tangannya selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur apa yang boleh kami berikan kepadamu Tuhan. Apa yang boleh kami berikan kepadamu Tuhan. Selain kami membawa hati kami, selain kami membawa penyembahan kami, Tuhan Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Ini hati kami. Kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu. Kami mau berdiam diri di hadirat-Mu Tuhan, meninggikan Engkau. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa sembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat atas setiap kemuliaan, setiap kami Tuhan, jamah setiap kami.
Mari saudara saat ini benar-benar kita fokus pada Tuhan Yesus. Saya percaya dan yakin Dia bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kita. Dia hadir mencari hati yang merindukannya, mencari hati yang mau membuka hati untuk membiarkan Tuhan Yesus masuk dan bertahta. Mari Tuhan Yesus lawat setiap kami Tuhan, jangan lewatkan satu pun. Kami sungguh rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh rindu menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, ini setiap kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kuasa darah-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Kuasa darah-Mu, Ingatkan Kau kami telah Tuhan tebus akan kuasa dosaku. darah-Mu yang menebus setiap kami. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
kucurahkan segenap kasih-Ku untukmu. Telah kucurahkan segenap cinta-Mu untukku. Biarkan aku masuk dalam hati-Mu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Tuhan ingin mengatakan, tangan dan kakinya sudah terikat, tangan dan kakinya sudah pernah dipaku, tangan kakinya sudah ada di kayu salib untuk kita semua. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Hanya memberikan hati kita. Biar Tuhan bertahta dalam hati kita. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya atas setiap kita. Sehingga kita boleh mengalami kasih-Nya. Hari-hari hidup kita boleh kita jalani bersama dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk banyak hal yang tidak mampu kami katakan terima kasih. Banyak hal yang tidak mampu kami hitung atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tidak cukup kata-kata kami menyampaikan segala kebaikan-Mu. Kau melihat hati kami Tuhan. Biarlah Engkau bertahta atas setiap hati kami. Berbicaralah Tuhan, beracaralah. Kami benar-benar ingin memaknai Paskah, memaknai pengorbanan-Mu. Bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebagai tradisi yang kami lakukan, tetapi kami benar-benar ingin mengalami Engkau sendiri. Lebih dan lebih lagi. Terima kasih atas Romo Hans, kami percaya Tuhan. Engkau sudah mengurapi beliau. Engkau sudah menuntun beliau. Engkau sudah mempersiapkan beliau secara luar biasa. Pakai Romo Hans sebebas-bebasnya hari ini, pagi ini untuk kami. Kami mau lebih baik lagi. Kami mau lebih lagi belajar tentang Engkau. Ini waktu-Mu Tuhan, beracaralah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15 seperti bacaan kalender liturgi. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu,
ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh mereka, dan olehnya mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengajak saudara sekalian untuk melihat gambar ini dulu. Mungkin saya agak minggir ya supaya kelihatan. Ada gambar ini saya ngambil dari internet ya. Lalu di situ kira-kira Bapak Ibu, menurut saya ada yang menarik. Bagi Bapak Ibu kira-kira ada yang menarik apa enggak atau gambar biasa ini? Kira-kira. Apa? Ada yang enggak bawa foto, yang mana? Oma itu ya. Ada yang enggak bawa foto. Semuanya ini saya baca ini ada bintang film lewat ya di acara begitu. Lalu orang pada ya terpesona ya berebut begitu. Nah, ketika semua orang sibuk ya dengan HP-nya, tetapi dia sibuk dengan matanya. Matanya itu dia merekam, pada umumnya orang merekam dengan gadgetnya. Tetapi oma-oma ini merekam dengan matanya. Ya. Saya nikmati ya dengan mata sendiri. Bukan disimpan di memori gadget, tapi dia disimpan di memorinya, di kenangannya. Ketika melihat orang itu. Dan memang kalau kita dalam kegiatan ya mungkin ada sesuatu apa, selalu kan kita langsung keluar HP gitu ya. Bahkan kalau ada orang kecelakaan di jalan pun kita tidak menolong tapi mengeluarkan HP, ya, langsung direkam. Semakin menderita orangnya semakin seru untuk direkam karena akan semakin heroik begitu ya kira-kira. Viral. Nah, dan kalau kita cepat-cepat men-share itu ya, mengirim itu akan menjadi orang yang pertama itu ada rasanya seneng gitu ya, bangga gitu ya. Tapi ya jangan orang kecelakaan ditobrok langsung kita enggak nolong, ayo kamu semakin jerito gitu ya. Aduh tak rekam gitu ya. Ini kejadian ini bukan mungkin ya saya mengartikan bahwa oma-oma ini karena dia juga tidak pegang HP, enggak ngerti HP begitu ya, barangkali bisa. Atau juga tidak mengira bahwa segala sesuatu itu harus direkam dengan HP. Generasinya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda ya. Kalau kita ini kan ya sesuatu pasti akan kita rekam terus ya. Akan kita, pokoknya acara yang paling difavoriti dalam setiap acara itu apa? Foto. Wah ya, semua acara itu selalu ada foto. Sesuatu yang paling membuat lelah para romo, Uskup juga pernah cerita, adalah apa? Acara foto-foto. Kan kita itu selalu romo-romo foto gantian ya, banyak yang foto. Yang capek itu adalah mesemnya itu loh ya, tertawa, gitu terus ya, berapa kali foto itu ya. Ketika banyak orang memfoto itu, oma tadi itu ya melihat, merekam dia dengan kenangannya ya. Dunia kita ini dunia yang sibuk ya saya kira kesibukan kita
masing-masing ya, ada banyak hal yang membuat kita sibuk dan ramai. Saya jadikan satu kata aja, pokoknya sibuk dan ramai itu boleh dikata sama ya. Kalau kita lihat dulu masih di Yakobus ini, saya ingat kalau misa itu, waduh ya, ramai sekali. Ramai di atas itu orang yang misa itu kusuk, tapi di bawah ini bisa ramai sekali. Bahkan saya pernah di WA oleh umat dari luar paroki, ya bukan paroki Yakobus. Romo, saya kapok misa di Yakobus, karena misa di Yakobus itu kayak pasar malam gitu. Waduh, itu WA yang menohok saya ya. Ya setelah itu pelan-pelan kita coba, ya sekarang lumayan lah ya, bahwa kita mulai menyadari ya, dunia kita ini dunia yang seperti ini, dunia yang sibuk. Setiap hari banyak hal yang harus kita lakukan. Mungkin juga tidak harus sibuk kerja ya, sibuk macam-macam dengan pekerjaan kita yang rutin, kegiatan-kegiatan yang rutin. Bahkan ketika kita dalam tanda kutip menganggur, tidak melakukan apa-apa, tidak ada pekerjaan maksud saya, itu kita juga sibuk ya kan dengan gadget kita. Oh, itu ada banyak sekali yang bisa kita buka di situ. Maka dunia kita ini sebenarnya sibuk dan ramai. Nah, saya mengatakan dunia kita ini bisa jadi, tapi tidak selalu ya. Kesibukan yang hampa, keramaian yang kosong, ramai tapi kok sepi gitu ya. Bukankah kita ini entah dalam keluarga, entah dalam tempat pekerjaan kita, selalu banyak kegiatan-kegiatan ini dan itu dan sebagainya ya. Tapi kita merasa, ya kenapa kok saya hanya rutinitas ini saya tidak merasa ada sesuatu yang bahagia, saya tidak merasa ada sesuatu yang membuat saya bergairah, artinya bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup, tapi ya sudah, berangkat, tempat kerja, capek, pulang, terus setiap hari begitu. Sama juga kalau kita misalnya ke gereja juga sama, kalau kita melihat gereja itu sebagai suatu rutinitas, aduh saatnya ke gereja, ya pagi-pagi bangun, capek ya, enaknya itu kalau kita bangkong gitu ya, apalagi kalau hujan, aduh tapi harus ke gereja. Nanti kalau kita ke gereja dimasukkan neraka sama Tuhan ya, begitu. Sudah ke gereja, Romo Hans lagi khotbahnya ya itu, aduh ya. Terus menerus tapi tidak ada menemukan sesuatu yang membahagiakan. Di tengah kesibukan dan keramaian dunia, orang bisa merasa kosong. Padahal sekitarnya tuh ramai. Saya di pastoran itu kalau sudah malam minggu ya, wah musik itu dari segala ujung dunia itu bunyi semua ya. Di kafe-kafe dan sebagainya itu. Mau berdoa ya, dung dung tak dung ini mau sembahyang ini mean ya. Tapi diiringi background musik dari sana ya, dari sini dan sebagainya. Tetapi itulah yang dikatakan bahwa di tengah kesibukan dan keramaian dunia, kita ini ada di situ. Tidak bisa kita mengatakan kepada orang-orang yang membunyikan musik tadi, saya tidak bisa mengatakan, hei berhenti musiknya, saya mau berdoa, enggak bisa. Mereka akan terus berbunyi. Bahkan di tengah keramaian dunia ini kita bisa merasa kosong. Kesibukan itu juga bisa menjadi salah satu alasan bagi kita untuk meninggalkan Allah. Dalam tanda kutip meninggalkan atau menjauh dari Allah. Ya kan? Bapak Ibu mungkin mengalami ketika sudah capek, entah capeknya itu karena bekerja, bahkan bukan hanya bekerja loh ya, capek rekreasi pas jalan-jalan, malam kan biasanya berdoa atau buka kitab suci baca. Tapi capek, apa yang kita lakukan? Baru buka, aduh saya kok capek sekali ya. Tuhan engkau tahu bahwa aku capek, rekreasinya tidak disebutkan. Tuhan engkau tahu bahwa aku capek, besok aja yang baca kitab sucinya ya. Saya besok aja ya doa malamnya ya, tidur ya. Itu enggak apa-apa, sekali waktu enggak apa-apa. Namanya orang capek kan ya. Tapi kalau terus-terusan begitu, contoh, kita sedang membuka HP, ya. Main games itu tidak cukup 5 menit ya. Ya saya mau main game 5 menit, tiba-tiba sudah 10 menit, aduh kok kurang sedikit lagi, tiba-tiba sudah setengah jam. Ya. Atau kita membuka YouTube, Instagram dan sebagainya, 5 menit aja pengen tahu berita hari ini apa. Tidak cukup,
Loh kok sampingnya ada yang menarik, buka lagi sampingnya. Loh kok ada lagi bawahnya, ayo geser terus. Ya lama-lama sudah tiba-tiba kita sudah 1 jam. Aduh Tuhan sudah jam 12 malam ya, sudah terlalu malam, tidur aja ya. Lama-lama begitu terus ritmenya, tiba-tiba kita sudah tidak terbiasa untuk berdoa. Inilah bisa menjadi alasan kita tidak beralasan, tetapi tiba-tiba saja kita sudah menghilang atau menjauh dari Allah. Sekarang bagaimana dengan keluarga di tengah dunia yang ramai? Nah, keramaian dunia ini terkadang membuat keluarga menjadi sepi. Ya, ini contohnya nih ya. Saya pernah loh ke resto gitu ya, ke restoran dengan para romo, kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Di satu meja itu lengkap, ada papa, mama, anaknya 3, ada pembantunya, ada omanya. Ya. Semuanya pegang HP, kecuali omanya. Ya. Sambil nunggu makan itu semuanya ber-HP gini. Pembantunya juga memegang HP, semuanya. Omanya itu toleh, nggak ada yang diajak omong. Karena dia nggak bawa HP, dikasih HP pun juga nggak bisa baca, ya terlalu kecil. Ya jadi toleh, kami para romo lalu lihat, lihat, sakno lo itu. Atau omanya kita taruh ke meja kita aja ya, kita ajak ngomong ya. Karena para romo ngobrol dan sebagainya. Ya itu memang dunia kita ya. Nah di keluarga bisa jadi seperti ini, makan bersama, tetapi sendiri-sendiri. Ya. Makan bersama tetapi sibuk sendiri-sendiri. Sibuk tetapi sendiri. Ya. Ini bisa terjadi kepada keluarga kita. Banyak siapapun bisa mengalami hal yang demikian. Apakah ini jelek? Silahkan menilai sendiri. Tetapi yang seperti ini kemudian kita tidak punya komunikasi. Kadang-kadang anak-anak itu juga marah loh kalau disuruh meletakkan HP, ayo makan dulu, letakkan HP, ya mereka bisa marah anak-anak itu. Apa sih papa mama, saya lagi sibuk gini kok ya. Nah ini keramaian dunia, jadi dunia yang saya maksud itu bukan hanya dunia kita yang kita lihat, tapi juga dunia gadget kita. Itu ramai sekali. Setiap saat itu ada banyak hal yang terjadi dalam HP atau gadget kita yang lain. Setiap hari selalu ada berita. Ya. Entah dalam bentuk video atau bacaan. Waktu bersama Tuhan juga bisa terlewatkan karena keramaian keluarga. Karena seperti ini ya, lalu ayo kita doa bersama dalam keluarga gitu ya. Nanti dulu aja lah, 5 menit lagi, ini belum selesai nih. Tiba-tiba keluarga sudah terjebak pada tidak berdoa bersama. Nah inilah tantangan sebenarnya keluarga di tengah dunia yang ramai ini. Bagaimana kita sebagai keluarga-keluarga masih tetap beriman dalam segala kondisi dunia ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, "Hei dunia, jangan ramai," gitu. Tidak bisa. Seperti tadi saya katakan bahwa saya mau berdoa, sekitar saya ada banyak keramaian, saya tidak bisa mengatakan pada mereka, "Hei jangan ramai," tidak bisa. Tergantung kepada saya sendiri, bagaimana saya sekarang mau memfokuskan diri untuk berdoa atau tidak, begitu. Tidak boleh menyalahkan sekitarnya, tetapi bagaimana caranya untuk bisa bertahan. Ketika, ya tadi yang terjadi itu, ketika keluarga menghadapi persoalan, tidak memiliki pegangan hidup, itu sesuatu yang bahaya. Yang bagaimana kalau orang mengalami persoalan hidup, tapi dia tidak punya pegangan hidup. Dia mau mengandalkan siapa? Gak ada. Dia ada masalah, dia mau kemana? Tidak tahu. Ya. Itu sesuatu yang berat. Kalau orang ada masalah, tetapi dia merasa ditemani, merasa dibantu, merasa ada yang menolong, itu masalahnya tidak hilang, tetapi lebih ringan. Ya. Nah, kalau sampai keluarga itu mengalami persoalan, tapi tidak memiliki pegangan hidup, tidak tahu harus kemana, dan bagaimana meminta tolong, ya itu suatu yang berat saya kira. Komunikasi antar anggota keluarga, ya tadi yang di gambar ini tadi ya. Kalau ini berkomunikasi dan komunikasi kita dengan Allah yang tidak terjalin dengan baik bisa membuat keluarga makin berantakan.
menyalahkan Allah, menyalahkan anggota keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Mari sekarang kita belajar dari kehidupan para murid. Setelah Yesus wafat, para murid hidup dalam ketakutan yang besar. Nanti bisa dibaca di Yohanes 19 ayat 20, di situ dikatakan bahwa mereka berkumpul di rumah dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang Yahudi. Kenapa takut? Sebab gurunya disalibkan. Nah, orang Yahudi pada mencari muridnya. Nah, ini para murid dalam ketakutan yang besar. Ya, mereka karena Yesus kan disalibkan dianggap sebagai penjahat negara, ya kan? Maka disalibkan. Nah, muridnya pasti akan dicari, gitu. Para murid juga kembali ke kehidupan lamanya. Bisa dibaca di Yohanes bab 2 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Thomas, Petrus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus juga, ya, itu kembali ke pekerjaan lama. Apa pekerjaan lamanya Petrus, Yohanes dan Yakobus dan sebagainya? Nelayan, ya, menangkap ikan. Ya sudah, lalu di situ Petrus mengatakan, aku pergi menangkap ikan dengan tidak bergairah. Ya, jadi setelah Yesus wafat, dimakamkan, beberapa hari mereka kemudian bingung harus bagaimana. Akhirnya kembali ke pekerjaan lama, ke nelayan. Ya, aku pergi menangkap ikan. Teman-temannya juga, aku juga ikut. Ya, karena tidak tahu harus melakukan apa. Dulu mereka bersemangat sekali mengikuti Yesus. Wah, Yesus ini adalah Mesias yang akan membebaskan kami. Tapi begitu tiba-tiba begitu saja meninggal, wafat. Nah, mereka lalu putus asa kembali ke pekerjaan lama. Ya. Awalnya para murid sulit untuk percaya akan kebangkitan Kristus. Tadi kita mendengarkan ada Maria Magdalena cerita kalau makamnya kosong, ya, mereka belum percaya. Lalu ada 2 murid, ya, perjalanan ke Emmaus cerita mereka juga belum percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada para murid dan pada saat itulah percaya. Bagaimana para murid itu mengenal Yesus yang bangkit? Tidak gampang mengenal Yesus yang bangkit. Kita tahu ya, Maria Magdalena ketika dia tahu makamnya kosong, Tuhan Yesus itu dikira penunggu makam, ya. Apa istilahnya? Juru kunci. Jadi penunggu makam. Kalau engkau menyembunyikan jenazah Tuhan Yesus, ya, tunjukkan di mana jenazahnya. Padahal itu Yesus sendiri sudah, ya. Tidak terlalu gampang untuk mengenal Yesus yang sudah bangkit. Demikian pula ketika para murid sudah selesai menjala, lalu Tuhan Yesus sudah menyiapkan ikan goreng atau ikan bakar begitu, ya. Ayo mari kita makan. Baru mereka, ya. Jadi seringkali para murid itu mengenal Yesus ketika mereka makan bersama. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, ingat enggak peristiwa apa yang membuat kita ingat akan peristiwa makan bersama sebelum Yesus disalibkan? Nah, perjamuan terakhir itu adalah hari ulang tahunnya Ekaristi. Kamis Putih itu kita mengenal perjamuan terakhir itu adalah hari lahirnya Ekaristi. Nah, disitulah dengan makan bersama itulah para murid itu mengenal Yesus. Jadi kalau kita mengikuti Ekaristi, sebenarnya kita itu melihat Yesus yang bangkit. Mata kita tidak bisa melihat langsung, tetapi iman kita yang mengatakan aku percaya, ya, sebenarnya itu. Tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, disitulah begitu para murid itu percaya bahwa Yesus sungguh benar bangkit. Kalau kita ini kan gampang ya mengatakan bahwa oh ya Yesus itu bangkit karena kita sudah diberitahu dan kita percaya. Tapi zaman itu tidak gampang orang mempercayai manusia yang sudah wafat lalu bangkit, itu tidak gampang pada zaman itu. Tapi kalau bagi kita sudah gampang karena kita tinggal diberitahu aja. Ya. Namun begitu percaya, para murid sungguh menjadi utusan yang tangguh untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Pesan Yesus, ya, perintah agung pada para murid supaya mewartakan Injil ke seluruh dunia, sungguh-sungguh dijalankan oleh para murid. Karena keyakinan bahwa ya akhirnya memang Yesus yang adalah bangkit. Jadi Paskah adalah kematian yang diubah menjadi kehidupan.
Bapak Ibu, saudara-saudari, iman kita bukanlah iman akan kematian. Tapi iman kita adalah iman akan kebangkitan. Jadi yang kita tuju, yang kita percaya itu bukan soal kematiannya, disalibkan dan wafat, titik, tidak. Tetapi itu belum selesai. Selesainya adalah kebangkitan. Nah, itulah yang menjadi puncak iman orang Katolik. Bahwa kita beriman kepada kebangkitan Yesus. Namun tidak ada kebangkitan tanpa salib. Ya, makanya ketika kita mengalami penderitaan, pada saat itulah kita yakin bahwa akan ada suatu ketika penderitaan itu akan berhenti, karena tidak mungkin orang hanya berhenti di salib. Ya, akan masih ada kebangkitan. Makanya kalau keluarga kita mengalami persoalan-persoalan, tetaplah teguh bahwa suatu ketika ini akan selesai. Kapan? Tidak tahu. Ya. Tetapi percaya bahwa Paskah adalah kematian yang diubah menjadi kehidupan. Ya. Paskah adalah saat kita mengembalikan iman dan percaya akan Yesus dalam keluarga kita. Saat itulah kita, kalau kita merayakan Paskah, ya, bukan hanya kewajiban atau rutinitas kita sebagai merayakan Paskah, tetapi pada saat Paskah itu sebenarnya kita benar-benar menghadirkan kembali peristiwa saat Yesus mengubah kematian menjadi kehidupan. Jadi kita tidak cuma mengingat, oh iya ya zaman dulu Tuhan Yesus, enggak. Tapi itu terjadi sampai hari ini, kita merayakan Paskah itu adalah mengimani saat kematian, ya, dunia manusia yang mati karena dosa, lalu diubah menjadi kehidupan. Maka setiap orang itu punya kesempatan untuk selamat. Setiap orang itu punya kesempatan untuk hidup kekal bersama dengan Allah. Ya. Karena itulah mungkin kesulitan hidup tetap akan kita alami, namun kita memiliki pegangan hidup karena percaya akan Allah yang menyertai kehidupan kita. Mana Romo, saya jadi orang Katolik berdoa sungguh-sungguh ke gereja tiap hari, baca kitab suci tiap malam, ya, ikut PDKK, saya rajin berbuat baik, tapi kok saya masih ada masalah. Ya. Tuhan tidak menjanjikan kita hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan menjanjikan kita untuk bangkit bersamanya kalau kita mau menjalani hidup ini dengan percaya. Nah, karena itulah dalam keluarga-keluarga kita, kalau mengalami persoalan, jangan lupa datang kepada Yesus. Bukan malah pergi, berdoa enggak dikabulkan kok. Mana Tuhan itu enggak kelihatan, suaranya enggak terdengar, pertolongannya tidak nyata, ya mana. Tapi justru malah kita mendekat kepada Allah. Kalau orang merasa lemah, maka dia butuh ada yang menguatkan. Ketika keluarga itu mengalami persoalan, maka butuh kekuatan dari Allah. Kalau dari manusia sendiri tidak mungkin. Kita ini bukan superhero, bukan ya. Kita bukan tidak punya kekuatan super yang bisa mengubah segala yang buruk menjadi yang baik, tidak. Perlu dari Allah sendiri. Kita sendiri manusia ini lemah. Segala sesuatu tidak mungkin kita selesaikan. Dan kita bisa punya solusinya semua. Maka butuh kekuatan dari Allah. Para murid juga tidak sanggup percaya akan Yesus yang bangkit. Tapi Yesus sendiri yang membuat mereka akhirnya bisa percaya kepada Allah yang memberi kebangkitan kepada manusia. Karena itu berbahagialah keluarga yang dibangun atas dasar iman yang tangguh kepada Yesus yang menyelamatkan. Nah, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, keluarga-keluarga kita sudah kita dasari pada percaya pada Yesus atau belum? Karena kalau kita mendasarkan keluarga kita, fondasinya itu ya, dan tiangnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri, maka itu akan menjadi kuat. Ketika ada persoalan tetap kuat. Bahkan keluarga tidak saling menyalahkan, ya mungkin marah, mungkin panik, mungkin bingung ya. Tetapi orang akhirnya bersatu. Keluarga-keluarga akan bersatu menghadapi persoalan itu. Dan memiliki keyakinan bahwa berat tapi Tuhan menyertai. Itu bedanya kalau orang tidak punya pegangan hidup. Kalau tidak punya pegangan hidup, maka ini gimana ini? Aduh Tuhan ini menyalahkan dan sebagainya.
Tapi kalau orang memiliki pegangan hidup, Allah sebagai pegangan hidup, maka dia akan lebih rela menjalaninya. Gak apa-apa saya hadapi. Gak apa-apa saya hadapi. Nah, ketika menghadapi bolak-balik mama saya jatuh sakit ya, dan saya harus menunggui di rumah sakit sendirian. Awal-awalnya tuh ya protes sama Tuhan. Gimana Tuhan? Saya romo loh. Kalau saya nunggu gini kan saya tidak bisa melakukan tugas saya. Ya. Coba kalau mama saya sehat, saya bisa melakukan tugas saya. Tapi 2-3 hari kemudian, gak apa-apa, saya jalani. Mau berapa hari saya jalani. Ya, menghadapi yang berat ini saya jalani. Ngantuk, capek, mulai sakit juga dan sebagainya, saya jalani. Gak apa-apa. Karena saya yakin bahwa Tuhan itu tidak mungkin akan membiarkan saya terus-menerus begini. Gitu. Akan ada saatnya. Ya. Dalam banyak hal, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, maka percaya akan kebangkitan itu membutuhkan keberanian besar bagi kita. Percaya, beriman bahwa Tuhan menyertai meskipun tidak kelihatan dan tidak ada tanda-tandanya, itu butuh keberanian dan kekuatan besar. Maka kita mohon rahmat Tuhan dalam merayakan Paskah ini supaya kita juga mau bangkit. Percuma kita menghadapi hal yang buruk lalu kita hanya menyesali, meratapi, menangisi, itu tidak mengubah apa-apa. Baru berubah kalau ketika orang mau bangkit. Ketika orang mau mengatasi semuanya itu, Tuhan aku tidak sanggup, tapi tolonglah aku supaya sanggup menghadapi ini. Bukan meminta supaya ini selesai enggak, tapi meminta supaya sanggup menjalani ini. Karena itulah kita mohon rahmat Tuhan agar Paskah ini sungguh menjadi kebangkitan. Saat kematian bukan hanya soal kematian fisik kita, tapi harapan putus asa kita diubah menjadi sungguh-sungguh kebangkitan semangat kita, menjadi kekuatan kita untuk lebih rela menjalani kehidupan kita. Berkat Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Cek. Terima kasih Romo Hans atas firman-Nya. Sebelum Romo pergi, kita mau berdoa yuk untuk Romo Hans. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Saat ini kami persembahkan Romo kami tercinta, Romo Hans. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah tempatkan Romo Hans di Yakobus ini menjadi Romo paroki kami, terutama menjadi Romo moderator kami. Tuhan, kami persembahkan Romo Hans, pakai beliau Tuhan lebih dan lebih lagi. Tambah-tambahkan hikmatnya, tambah-tambahkan kebijaksanaannya, dan biarlah Kau tambah-tambahkan kasih karunia-Mu atas Romo Hans. Tambahkan juga karunia yang beliau butuhkan dalam pelayanan ini, dalam menjadi imam untuk begitu banyak orang. Kami persembahkan kesehatannya juga Tuhan Yesus. Kami persembahkan segala aspek kehidupan Romo Hans ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah memilih Romo Hans, Engkau sudah mempunyai rencana yang indah atas Romo Hans, dan kami percaya Engkau memperlengkapinya dengan kuasa adi kodrati yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga sebentar lagi akan mempersembahkan persembahan. Kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu yang Kau berikan atas setiap kami. Biarlah kami mau memberikan persembahan untuk boleh dipakai dalam pelayanan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Romo. Saya percaya kita semua di sini sudah diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita mau menjadi berkat bagi sesama kita.
Kita nyanyikan, aku diberkati. Ada sedikit pengumuman. Minggu depan kita libur karena tanggal merah. Kita kembali lagi bersekutu pada tanggal 29 April dengan tema temanya menyusul. Nanti kita berikan edaran di IG. Pada setiap Jumat kami juga ada prayer box Avila bagi umat sekalian yang ingin didoakan bisa memberikan ujub doanya di IG kami. Ada yang berulang tahun pada seminggu ini. Felix. Mana Richard? Stay to you. Hari ini mundur 1 minggu ke belakang, ayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya, mari kita mau mendoakan bagi teman-teman kita yang berulang tahun. Ulang tahun, doa dulu. Ayo, doa cepat. Ayo doa ya. Mari kita arahkan hati kepada dua taci-taci kita tersayang ini. Ini pilarnya Avila loh, pendoa Avila yang setia. Yuk kita arahkan hati kita, datangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau memberikan dua taci-taci kami terkasih ini, Cik Feni dan Cirini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan dua pendoa yang luar biasa untuk Avila. Terima kasih juga Tuhan Kau tambahkan 1 tahun usianya. Terima kasih juga Tuhan Yesus kalau Engkau sudah bersama dengan kedua anakmu ini sepanjang hari demi hari sampai setahun yang lalu. Engkau bersama dengan mereka, Engkau memberikan cintamu, perlindunganmu, kasihmu, penyertaanmu, kesehatan, rencanamu yang indah semuanya Tuhan. Kami persembahkan juga Tuhan Yesus tahun depan penyertaan-Mu atas kedua anak-Mu ini. Pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus, ajar mereka lebih dan lebih lagi supaya mereka semakin indah di hadapan-Mu, semakin menyenangkan-Mu dan boleh membawa Engkau kepada setiap orang yang ditemuinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan kedua anak-Mu ini, tambahkan hikmat-Mu,
kepada mereka, tambah-tambahkan kebijaksanaan-Mu, dan tambah-tambahkan hati yang semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala doa ini kami naikkannya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.